Dari kasusnya Willy Salim, saya bisa langsung menentukan siapakah kamu sebenarnya. Apakah kamu orang yang cerdas dan bijaksana, atau kamu adalah orang yang bodoh ataupun PA, pendek akal. Artinya dalam mengambil satu keputusan itu bodoh dan tergesa-gesa, begitu loh. Nah, itu saya bisa langsung menentukan kalian itu siapa. Dengan cara apa? Dengan cara saya melihat respon kalian terhadap Willy Salim, terhadap kasusnya Willy Salim, begitu loh. Apa respon kalian itu saya langsung tahu. Bagaimana bisa saya lakukan? Bagaimana saya bisa tahu hanya dengan respon kalian? Akan kita analisis bersama di kesempatan konten kita kali ini, dan supaya kalian juga mulai berbenah, mulai belajar bagaimana sih caranya bertindak, begitu loh. Terus mengidentifikasi dirimu sendiri, saya ini orang bodoh apa orang cerdas, begitu loh. Akan kalian temukan di konten saat ini. Nah, namun sebelumnya mungkin di antara kalian mayoritas sudah tahu lah ya kasusnya Willy Salim yang terbaru. Tetapi ada juga nih yang masih belum paham. Jadi mohon maaf untuk yang sudah tahu, saya sedikit dulu ya memberikan kronologi singkat. Willy Salim melakukan kegiatan konten di Palembang, yaitu apa? Masak besar, seperti apa yang dilakukan oleh Bobon Santoso, yaitu dia memasak 200 kg rendang, kan begitu. Namun ditinggal beberapa saat untuk ke toilet oleh Willy Salim. Setelah dia balik dari toilet melihat rendang sudah raib. Dan di situ ada semacam pengakuan dari polisinya. Katanya polisinya sudah bekerja dengan baik, namun antusias masyarakat itu sangat tinggi sehingga ini diambil. Padahal rendang itu belum mateng, jadi pada rebutan, begitu kan. Itu kronologi singkatnya versi Willy Salim. Nah, kenapa respon kalian ataupun respon netizen terhadap kasus Willy Salim ini menjadi sangat penting? Dikarenakan respon inilah yang menyebabkan salah satunya Willy Salim juga dilaporkan. Seandainya respon dari netizen tidak demikian, ya, maka tidak mungkin ada laporan untuk Willy Salim. Karena respon dari masyarakat itu yang demikian sehingga menyebabkan Willy Salim dilaporkan dan berpotensi tersangka, bahkan berpotensi menjadi ditahan, begitu loh. Kita juga akan kupas nih pandangan hukumnya bagaimana, begitu ya. Nah, kita kembali ke awal. Gimana caranya saya bisa menilai kalian, menentukan kalian kalau kalian tuh orang bodoh atau orang cerdas hanya dengan respon terhadap Willy Salim ini. Kasusnya Willy Salim. Contoh, ini adalah salah satu respon dari netizen terhadap kasusnya Willy Salim. Kamu perhatikan terlebih dahulu respon dari netizen berikut ini. Nah, itulah salah satu responnya. Nah, kalau saya perhatikan, ini respon untuk orang-orang bodoh, ya kan? Dia itu pendek akal. Jadi artinya dalam mengambil satu keputusan itu dia tergesa-gesa dan amat bodoh, sehingga merespon kejadiannya Willy Salim dengan cara itu tadi, membandingkan antara Bobon Santoso di Papua dengan Willy Salim di Palembang. Kalau di Papua itu tertib, ya kan? Kalau di mana itu? Kalau di Palembang itu rebutan, begitu dianggap seperti monkey, ya kan begitu tuh. Itu adalah respon orang yang bodoh, begitu loh. Lah lantas bagaimana respon orang yang cerdas, Bang? Nah, kalau orang cerdas selalu dalam setiap kasus, dalam setiap permasalahan, apa coba? Dia selalu mengambil hikmah, dia selalu mengambil pelajaran. Kalau orang yang pendek akal, yang bodoh, melihat satu kasus itu menurut sudut pandangnya dia, begitu loh. Misalkan dia melihat ini kok
yang dipandang itu kayak negatifnya aja begitu loh. Kenapa dia selalu memandang sesuatu itu negatif mulu? Ya seperti teko lah ya, seperti tempat air. Apa yang keluar dari corong air itu ya apa yang ada isinya itu ya sesuai dengan isinya begitu loh. Kalau di dalam teko ini isinya adalah air kotor, maka yang keluar kotor. Kalau yang keluar itu bersih, yang keluar bersih. Nah, respon-respon netizen ya kan, yang ibaratnya langsunglah menganggap orang Palembang seperti monkey, orang Papua tertib, itu kan respon buruk begitu. Artinya kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Karena apa yang ada di dalam dirinya itu buruk. Itulah bodoh. Orang bodoh ya memang begitu. Tetapi kalau orang cerdas selalu mengambil pelajaran. Saya ambil contoh ya, mengambil satu pelajaran dari kasus ini. Begini, kan muncul, ini settingan atau bukan? Apakah benar warga Palembang itu seperti itu, atau warga Papua itu tertib? Nah, kalau orang-orang yang cerdas, maka dia mulailah berpikir begini, perbandingannya itu dengan Jepang misalkan. Kok jauh banget bang sama Jepang? Karena memang begitu. Indonesia itu tidak hanya Palembang, bos. Semua daerah jika tidak dikoordinir begitu. Saya yakin mau di Papua, mau di Palembang, mau di Jawa, mau di Sumatera, kalau tidak dikoordinir begitu. Lain dengan Jepang. Lihat waktu kejadian tsunami misalkan, mereka dalam keadaan susah pun mereka antri, tertib. Karena memang sedari kecil mental yang dibangun itu adalah mental tertib, mental mendahulukan kepentingan orang lain. Sedangkan kita dari kecil sudah dididik, sudah ditanamkan, sudah didoktrin mental membela diri, mental mempertahankan diri, mementingkan diri. Begitu loh. Kenapa mental itu selalu tertanam di dalam jiwa-jiwa kita, mental-mental kita orang Indonesia? Karena itu warisan kita dari zaman penjajahan. Kita itu selalu dijajah, begitu loh. Bayangkan aja sekian, ada yang bilang 350 tahun kita dijajah sama orang luar, sehingga kita lupa dengan jati diri kita, begitu loh. Kita kan selalu susah tuh dalam ketika dijajah. Maka yang ada di kepala kita dari nenek moyang dulu kita itu apa coba? Mempertahankan diri, begitu loh. Menganggap ya itu orang-orang tuh penjajah, begitu loh. Maka ketika ada itu terus tanamkan, akhirnya gitu, nggak tertib. Nah, jadi yang dilakukan oleh Bobon Santoso dan Willy Salim itu sebenarnya sama-sama saja. Yang membedakan itu adalah apa? Manajemen, ya kan? Bobon Santoso punya manajemen yang baik. Kenapa manajemen itu bisa baik? Lahir dari niat yang baik, begitu loh. Niatnya baik melahirkan satu manajemen yang baik. Willy Salim niatnya entah apa, saya nggak bilang baik atau tidak baik, melahirkan satu manajemen yang buruk. Coba seandainya nih Bobon Santoso di Papua ditinggal, ya kan, Bobon Santosonya ninggal nih, itu dibiarin begitu aja. Orang udah kadung cium aromanya, udah kadung lapar, apa yang terjadi? Rebutan juga. Tetapi manajemen yang dilakukan oleh Bobon Santoso itu baik, makanya di setiap itu dia hasilnya baik, tidak ada yang rebutan begitu. Sedangkan manajemen yang dilakukan oleh si Willy Salim ini buruk, menghasilkan satu hal yang buruk pula. Kenapa bisa buruk? Ya karena dari awal niatnya dipertanyakan, ada apa ini, begitu loh, sampai menghasilkan satu manajemen yang buruk, begitu. Itu orang-orang yang mau belajar itu begitu, sehingga ketika dia berkomentar dia nggak asal jeplak, apalagi menyamakan dengan monkey misalkan begitu. Nah, karena dari respon netizen ini pula lah sehingga orang-orang Palembang tersinggung. Ya ampun, sama orang Papua aja kami dianggap lebih beradab, lebih tidak beradab daripada orang Papua. Padahal Papua itu kan akses ke pendidikannya jauh, ya kan, minim. Tetapi secara adab kok kami lebih mirip monkey. Ini yang bikin tersinggung orang-orang siapa itu? Palembang. Sehingga membuatlah kesimpulan, wah ini konten doang, ini rekayasa doang, ini Willy Salim untuk menjatuhkan warga Palembang. Begitu kan?
Nah, kenapa bisa muncul seperti itu, perasaan prasangka seperti itu bahwa Willy Salim merendahkan orang Palembang? Ya karena komentar, respon dari netizen. Maka respon di sini sangat penting. Nah, lantas apakah Willy Salim bisa terjerat? Sangat bisa, yaitu dengan pasal Undang-Undang ITE, kemudian undang-undang yang menyebabkan satu keresahan di masyarakat, begitu loh. Ancamannya sekitar 3 tahun penjara, begitu loh. Nah, ini kalau respon-respon masyarakat tetap buruk yang terus menyudutkan warga Palembang pun semakin gigih ingin memenjarakan Willy Salim. Bisa saja itu Willy Salim menjadi tersangka, bahkan tertahan dengan pasal-pasal yang telah saya sebutkan tadi. Yup, identifikasi diri kamu. Apakah kamu orang cerdas, orang bijaksana, atau kamu orang yang pendek akal? Terima kasih, semoga bermanfaat.